إلى حضرة النبي إلى جميع مشايخنا ومعلمنا وأهلنا ونسنا خلصنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan dan pakaian dan tempatmu. Jadi hendak sembahyang itu bebersih dulu. Yang dibersih itu istinja, muka belakang, badan, pakaian, tempat daripada najis. Dan engkau telah suci daripada hadas. Nah, hadas ini hadas kecil, hadas besar. Baudu, mandi wajib. Dan setelah engkau menutup aurat dari lutut sampai ke pusat, mun laki-laki. Dan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan. Jadi boleh ajalah sembahyang ada berbaju. Asal pusat jangan kelihatan, nintuhut jangan kelihatan, ada berbaju boleh. Coba akan sekali semustawa, cuma jangan di masjid. Ma'amalakan bolehnya itu nah. Maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri, ini amunnya mampu berdiri. Dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Nah, ya, kalau sedikit di antara dua kaki, kada yang berbirangkang itulah. Dan berdirilah dengan tegak. Jangan model kayak bungkuk nih tuh. Padahal kita kada bungkuk. Model kayak ini nah. Model kayak kisah husuk. Padahal kita kawah aja tegak kayak ini, itu kada sah berdirinya. Kemudian baca olehmu surah An-Nas sampai akhirnya. Engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membentengi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi surah An-Nas sambung pulang Al-Falaq, Qul huwallah kalawasan. An-Nas semacam ya. An-Nas semacam. Paling mbak An-Nas itu kena baca doa yang handap. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang dari guru kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan ulun dan dzurriyyat ulun termasuk orang-orang yang mendirikan sembahyang. Yang mau menyempurnakan sembahyang. Jadi doa dzurriyyat kita doakan supaya mau mendirikan sembahyang, bukan hanya sekadar mengerjakan tapi mendirikan. Jadi yang utama tuh 3 memang sebelum sembahyang. Tuh pertama beristighfar dulu, minta ampun lawan Tuhan, astagfirullah terhadap apa? Terhadap dosa-dosa sebelum yang tadi. Caka kita subuh yang malam tadi, caka juhur yang sebelum juhur tadi, caka asar antara juhur dan asar tadi. Sebab bila kita kada badahulu minta ampun lawan Tuhan, sedangkan ada dosa yang kita gawi, kita belum bertaubat, sembahyang kita ujar tasawuf ditolak oleh Allah. Walaupun rukun dan syarat dikerjakan sudah. Nah, maka kita minta ampun dengan Tuhan. Astagfirullah. Maka perasaan waktu mengucap istighfar itu harus ada penyesalan. Harus ada penyesalan, itu inti taubah, penyesalan.
Nah, hanya minta ampun, maka posisi kita waktu itu sudah berubah menjadi Habibullah, kekasih Allah. Hanya rimba untuk minta ampun tadi 3 kali, baca qul a'udzu birabbin nas tadi, bismillah surah An-Nas sampai habis. Hanya membaca doa Rabbi ja'alni uqimas shalah wa min dzurriyyati sekali aja. Mun kada bisa bahasa Arabnya, bahasa kita. Ya Allah, jadikan ulun dan dzurriyyat ulun orang-orang yang termasuk mendirikan sembahyang, supaya kina dzurriyyat kita pun kada ngalih mau mendirikan sembahyang. Nah, ninto 3 macam ninto yang jangan sampai kada tabaca lah. Kemudian hadirkan hatimu. Nah, hadirkan hatimu dan kosongkan jiwamu daripada was-was. Itu kada perlu lama, kada pakai lawas. Bila kita tak biasa batapakur, tak biasa berwirid, di dalam wirid kita tak biasa memasang ikhlas, maka seluruhnya itu sudah terbuat di situ. Jadi waktu pian hendak sembahyang, maksud hadirkan hatimu itu bujurakan tujuan, bujurakan pandangan. Kosongkan jiwamu daripada was-was, maksudnya isi hati ini dengan pandangan yang bujur, dengan tujuan yang bujur. Maka bila ada ikhlas yang persis 20 itu sudah hilang was-was tadi. Maksud was-was itu kehendak yang banyak tentang urusan dunia. Itu was-was sebenarnya. Macam-macam timbulan di hati ini nih. Yang urusan-urusan kita, misalnya gawian kita, urusan rumah tangga kita, itu was-was barataan tuh. Urusan ini itu segala macam yang lain hubungannya lawan sembahyang tuh. Maka caranya mengosongkan dari was-was itu dan menghadirkan hati itu caranya membujurkan ikhlas. Tujuan sembahyang apa? Semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, maka hilanglah was-was. Imbah ninto pulang bujurakan pandangan. Siapa yang nyawa janaki, yang nyawa lihat di waktu itu? Bila kita melihat, yang kita lihat hanya kebaikan Allah, maka hadir sudah kita hati di hadapan Allah. Nah, itu caranya maksud hadirkan hatimu tuh. Nah, siapa yang dicangangi waktu itu? Kan ada loh kok, engkau sembahyang seolah-olah engkau melihatnya, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya, itu hadir maksudnya. Nah, kayak apa yang melihat? Maksud melihat ini melihat kebaikan Allah di mana? Di mana-mana. Terutama dari ujung rambut kita sampai ujung betis kita, kebaikan Allah barataan. Dan hendaklah engkau pikirkan bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu. Nah, amun kita sudah melihat kebaikan sidin, masuk sudah di situ. Dan engkau bermunajat dengannya. Nah, arti bermunajat dengan cagar bapandir kita lawan Tuhan. Cagar batamuan nih kita, cagar bapandir. Apa yang dipandirakan, apa bacaan sembahyang, itu pamandiran kita lawan Tuhan. Pamulaan Allahu Akbar. Ini pengakuan kita di hadapan Allah, dasar pian yang bujur-bujur harap Tuhan yang ada nina kebaikan pian barataan. Maka kita mengaku la haula wala quwata, jika kita Allahu Akbar. Inilah ucapan pengakuan kita yang pertama lawan Tuhan, takbiratul ihram. Maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai. Nah, maksud hati yang lalai ini, kita melihat kita ada basic kelebihan di diri, itu hati yang lalai. Kita melihat atau beranggapan bahwa kita ada basic kemampuan untuk kawa membaca, kawa bergerak, kawa mengangkat tangan. Ada kemampuan perasaan kawa yang bapak-bapak dalam sembahyang. Itu termasuk hati yang lalai. Nah, padahal kita sebenarnya kada kawa. Kenapa kawa? Makanya kita saksikanlah yang kawan itu adalah kebaikan dari Allah, dijadikan Allah. Nah, itu maksudnya. Bila kita kada melihat itu dijadikan oleh Allah, berarti lalai narannya, tali hati kemampuan diri seorang. Dan dari dada yang penuh berserabut dengan was-was dunia. Jadi was-was dunia itu ada terus di hati waktu hendak sembahyang. Cari-cari kunci kada dapat, bawa sembahyang dapat. Ingat, oh di situ enaknya aja.
Itu meng. Nah maka was-wasnya kada bisa hilang selama kita kada memujurakan tujuan sembahyang kita. Apa tujuan sembahyang kita? Semata-mata menuju keridhaan Allah. Semata-mata menjunjung perintah Allah. Kada ada yang lain dari itu. Amun sudah timbul di hati aku hendak ini, lalu bersambung tuh kehendak tuh. Nah, bersambung-sambungnya kehendak itulah yang disebut was-was. Maka kehendak ini berhubungan lawan dunia. Ya, kisah yang orang yang sembahyang Allahu Akbar, hanya Allahu Akbar, langsung kegenangan lawan pahumaan. Ya kalau kayaknya pahumaan tu bila aku panen ya, aku jual, aku tukarakan kambing. Dalam sembahyang tak? Gara-gara keingatan pahumaan sudah menguning, lalu sampai taka kambing, sampai taka mobil macam-macam tuh perusahaannya, sambung menyambung. Jadi cara menyetop adalah yang kita tuju itu siapa? Yang kita tuju adalah Allah. Dan hawa, nah situ. Dan bisikan syahwat dan hawa. Termasuk syahwat dan hawa yaitu keinginan-keinginan dunia. Termasuk bisikan hawa tadi yaitu keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Kalau di akhirat masih kurang lebih. Cuma kalau ujar Imam Ghazali, waktu kita sembahyang kita mengatakan akhirat itu pun termasuk ada khusyuk. Keingatan lawan neraka, keingatan lawan surga, itu termasuk bagian dari tapi itu tak tinggi sedikit makamnya. Itu termasuk bagian dari kada sempurna khusyuk lawan Tuhan. Kita ini ingat kita ini di hadapan Allah yang berisi neraka. Allahnya yang kita tuju bukan nerakanya. Nah ninto. Dan nafsu, hawa nafsu itulah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala rahasia hatimu. Nah, segala rahasia hatimu dan melihat ke dalam hatimu, dan ia hanya menerima sembahyang yang khusyuk dan penuh rendah diri. Arti khusyuk kadada kehendak selain dari semata-mata mengharap keridaan Allah tu khusyuk narnya. Dan arti penuh rendah diri itu artinya kada melihat kelebihan di diri kita. Itu rendah diri narnya. Yang dilihat hanya kelebihan Allah Ta'ala. Maka sembahyanglah. Nah jadi bila orang sembahyang, yang dilihatnya kemampuan dirinya itu tertolak, kada diterima oleh Allah, karena inya dalam perasaan sombong. Maka kita sudah belajar Allah bersifat baqa. Yang bujur-bujur, baisi dan kawa hanya Allah. Maka yang ada ini semata-mata kebaikan dari Allah. Nah, maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Kelihatanlah Allah, kelihatan kebaikan sidin, karyanya sidin kelihatan, atau bahasa tasawufnya madharnya sidin. Kita hendak melihat film yang mengisahkan tentang Allah, di mana ya di awak kita sembahyang tuh film mengisahkan tentang Allah. Jadi kisah Allah tuh kelihatan, kisah Allah menggerakkan, kisah Allah mendiamkan. Nah itu. Maka sembahyang kita bukan kisah untuk kita, tapi kisah untuk Allah. Maka kelihatan kisah Allah tadi waktu kita sembahyang. Itu yang dimaksud seolah-olah engkau melihatnya. Dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian itu, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahwa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Kadangkala kita melihat lawan Allah, Allah yang kita yakini melihat lawan keadaan kita. Muraqabah narangnya. Itu bagian dari pelajaran tasawuf ihsan.
Jadi rukun ihsan itu satu aja, yaitu jadi waktu sembahyang itu tak pakai tiga, Islam tak pakai, iman tak pakai, ihsan tak pakai. Ihsan tadi ya tadi seolah-olah kita melihat Allah. Am kada kawa Allah yang melihat kita. Apabila hatimu masih tidak mau hadir dan anggotamu tidak tenang, maka ini adalah dari sebab kekurangan ma'rifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Nah, jadi mun balum belajar sifat 20 atau belajar juga cuma kada menghayati, ya hasilnya nang kayak itu, ikhlas saja belum paham lagi kita. Maka waktu sembahyang itu disuruh menyetil ikhlas supaya was-was hilang, kada hadir hati hilang, menjadi hadir, menjadi khusyuk. Coba engkau bayangkan jika ada orang yang soleh. Nah, ini sekurang-kurangnya sini mencarikan solusinya nih. Kita kada kawa hadir. Coba engkau bayangkan jika ada orang yang soleh dari keluarga kamu yang sedang memperhatikan dan menilai sembahyangmu. Kadusah orang saleh kawan kita aja. Kita sembahyang ada kawan dihiga. Kira-kira bagus kita tuh kada mau sembarangan. Pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk. Kenapa? Karena merasa dilihat. Khusyuk merasa dilihat. Menjadi khusyuk kepadanya, kepada yang melihat tadi, orang saleh tadi. Dan segala anggotamu pun menjadi tenang di hadapannya karena ada yang perhatikan. Supan kita kada bagus, orang melihat, Bang. Nah, oleh itu kembalilah engkau menasihati akan dirimu dan katakan pada dirimu, wahai nafsuku, ujar kita nih. Artinya wahai aku nih, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah sebagai Tuhanmu yang menciptakanmu, menciptakan gerak dan diammu? Betapa engkau bisa malu di hadapan manusia yang lemah dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Nah, lawan manusia kita sopan, lawan Allah kenapa kada sopan? Itu maksudnya. Apabila manusia ini menilai sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan engkau tamu dan anggotamu menjadi tenang. Makanya kita mengaji itu ada dewan juri lalu bagus-bagus saya. Nah, kayak itu modelnya kita. Dewan juri kita ini Allah Ta'ala. Dan sembahyangmu menjadi bagus di hadapannya, sedangkan ia tidak memiliki apa-apa di hadapan manusia tadi nih. Bagus kita, manusia melihat, Bang. Padahal manusia tadi tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa juga, baik kemudaratan ataupun kemanfaatan kepadamu. Memberi pahala sidin yang manusia melihat kita tadi kada kawa juga. Mencegah dari kemudaratan kada kawa juga, Allah yang kawa. Nah, kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang mengetahui segala rahasiamu, dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Nah, ini sindiran-sidin. Maka alangkah besarnya kezalimanmu dan alangkah bersangatan jahilmu. Jahil aja kita. Dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Artinya kita mengzalim diri kita sendiri. Ada orang kita kawa khusyuk kan diperhatikan orang, Bang. Kawa tenang anggota, ada orang kita gelisah sembahyang. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi kita pandiri hati kita. Kenapa tadi nyawa di hadapan si anu tadi pina khusyuk? Mun sudah nintu kadada kenapa nyawa? Nah, itu maksudnya. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Nah, jadi artinya dididik kita. Dan sebenarnya engkau tidak mendapat apa-apa di dalam sembahyang kecuali sekedar mana yang engkau khusyuk padanya.
Artinya 4 rakaat misal. 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat kada. Yang dapat itu hanya 2 rakaat. 2 rakaat yang ada khusyuk kada dapat. Adapun sembahyang yang dikerjakan di dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kafarat bagi menyempurnakannya. Jadi mbah tuntung sembahyang itu kita beristighfar. Astagfirullah. Karena ada khusyuk di dalam rakaat-rakaat itu. Apabila hatimu telah hadir, maka jangan engkau lupa membaca. Nah, ini hendak sembahyang tadi masih lah, belum masuk sembahyang lagi nih. Hanya hendak menghadirakan hati aja. Bila sudah hati hadir, jangan kada ingat membaca iqamat, walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian ya kita. Dan apabila engkau sembahyang berjamaah, jadi mun saurangan, qamat jangan kada baca aja sidin. Dan apabila engkau sembahyang berjamaah, maka hendaklah engkau azan. Kemudian diikuti dengan iqamat, lalu engkau berniat. Maka kata olehmu di dalam hatimu, di dalam hati lah kalau diucapkan, ya bacaannya ini. Usolli, uaddi, maksud uaddi itu usolli fardadz zuhri lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku menunaikan sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Nah itu niatnya, amunnya sembahyang zuhur. Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir. Dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lafaz takbir. Jadi Allahu Akbar, tuntung bar, niat itu tuntung juga, itu maksudnya. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka. Nah, terbuka. Dan jari-jarinya terurai. Ada yang merapat nangka ini terurai. Ya bisa rapat tapi terurai. Dan janganlah engkau membaratkan diri untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Jangan, artinya santai aja. Seapa kita sewajarnya aja, jangan mundur kayak tegang atau merapat benar. Mundur kayak diberati gitu, aduh saja sih, dan santai aja. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu. Nah, ibu jari, ini ibu jari loh kok, bawah telinga. Dan hujung-hujung jari membetuli bagian atasnya. Nah, atasnya yalah. Jangan jadi gempitakan kayak ini nah. Daripada kedua telingamu. Dan engkau betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Nah, tangan ini nah, lawan bahu nih. Ada terlalu jauh di kita. Dan apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, maka barulah engkau bertakbir. Nah, ini menurut Imam Ghazali, lah sudah kayak ini hanya Allahu Akbar. Jadi andak dulu kayak ini, sudah kayak ini hanya Allahu Akbar. Itu Imam Ghazali. Kayak itu. Ada juga yang dalam kitab Hawasil Madaniyah itu yang di Hadramaut Allahu Akbar. Ada juga kayak itu. Ada juga yang Allahu Akbar. Nah, kita rasai ketiga-tiganya. Ingat caranya tadi, Allahu Akbar, 1. Allahu Akbar, 2. Yang ketiga ya ini Imam Ghazali. Nahap-nahap dulu di sini, kalau sudah pas hanya Allahu Akbar. Nah, jasidin, lalu kemudian engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan, dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkatkan dan menurunkannya. Yang tadi sudah penjelasannya lah. Dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang. Nah,
Jangan terlalu kayak ini nah, jangan terlalu kayak itu. Dan jangan pula engkau tolak ke sebelah kanan atau kiri. Nah, jangan terlalu kayak ini. Dan apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka hendaklah engkau mengangkatkan kembali untuk meletakkan di bawah dadamu. Nah, bawah dada, ya Allah. Artinya, nah kayak ini nah, bawah dada. Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan yang kiri. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Dan buka jari-jarimu yang kanan dengan engkau meletakkannya membujuri hasta tanganmu. Nah, yang kiri. Dan pegangkan tanganmu yang kanan itu ke pergelangan tangan kiri. Nah, dan baca olehmu selepas takbir itu akan doa iftitah. Doa iftitah. Allahu akbar kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asilau. Jangan kanak-kanak jeung. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa iftitah. Doa iftitah ini jangan bawa jubilah, jangan bismillah. Langsung aja Allah akbar kabirau. Bila pian bismillah ada disunatkan lagi berdoa iftitah, langsung Fatihah aja. Nah. Artinya Allah taala Maha besar, Allahu akbar tadi. Segala pujian yang banyak bagi Allah, Maha suci Allah taala di waktu pagi dan petang. Itu artinya aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi dan cenderung kepada agama yang benar. Nah, dan bukanlah aku termasuk dalam golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan. Dan aku adalah termasuk di dalam golongan orang-orang Islam. Ini ikrar kita lawan Tuhan. Pemulaan. Kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begimit sedikit, hanya bismillahirrahmanirrahim, terus Fatihah. Nah, jadi a'udzubillahi itu sebelum membaca bismillah dalam surah Fatihah. Bacalah surah Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya. Ada 14 tasdid dalam surah Fatihah. Dan berhati-hatilah membedakan antara huruf dzat dan huruf dza. Karena huruf dza ini itu ada dalam surah Fatihah. Jangan sampai huruf dzat itu tak baca dza. Waladzal. Nah, salah tuh. Tak huruf dza. Kan waladzal. Jadi dzat ini salah-salah bisa takadza, padahal huruf dzat itu coba cari ada huruf dzat dalam huruf Fatihah, dalam surah Fatihah itu. Dalam bacaanmu jadi diperhatikan. Dan katakanlah, jadi surah Fatihah ini yang bagusnya tuh kita amun kawannya bila bertamuan lawan guru atau bisi guru dengarkan bacaan ulun Fatihah kayak apa. Nah, kayak itu yang bagusnya. Jadi guru gitu tuh mendengar bacaan Fatihah kita tuh. Oh, bagus sudah Jasiden. Baguslah sementara Jasiden. Artinya tuh ada yang diperbaiki. Bila ada salah sidin pada hikina, ini salah di sini. Itu jangan merasa bujur. Hari-hari bertemu perguruan ke sebuah kita minta dengari Fatihah kita. Kemudian sudah leh. Dan katakanlah amin selepas membaca surah Fatihah itu. Nah, A-nya tak panjang pada minnya. Jangan minnya tak panjang pada A-nya. Dan janganlah engkau sambungkan kalimat amin dengan kalimat waladzallin. Misalnya lah waladzallin amin bersambung nih tuh. Harusnya bernapas dulu di situ. Hanya amin supaya wakaf
Lin. Jadi wakaf itu syaratnya bernapas sekali. Hanya amin. Amun kada bernapasan dikira kena amin itu bagian dari surah Fatihah. Nah, jadi bernapas dulu di situ sama-sama, imamnya bernapas, makmumnya bernapas. Dan nyaringkan bacaanmu pada surah Fatihah dan pada surah Al-Fatihah dan surah yang mengikutinya dinyaringakan. Pada sembahyang subuh, maghrib dan isya benyaring, yaitu pada 2 rakaat yang pamulaan, kecuali bila engkau seorang makmum. Namun makmum jangan menyaring, dan nyaringkan dengan kalimat amin sama-sama. Mun amin menyaring. Tapi makmum juga jangan jualah yang baca Fatihahnya itu kegimitan lalu kada mendengar. Jadi Fatihahnya tadi karena wajib rukun qauli, kayak bacaan tasyahud akhir, salawat, salam, takbiratul ihram pertama. Itu termasuk rukun qauli. Seluruh rukun qauli wajib telinga kita mendengar. Dan hendaklah engkau baca selepas surah Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan Tawallul Mufassal, dan pada sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan Qasarul Mufassal, atau kan ada penjelasan di bawah tuh. Dan pada sembahyang zuhur, asar dan isya akan surah-surah yang dinamakan Awsatul Mufassal. Jadi mun sembahyang subuh nih disuruh kita membaca surah yang panjang-panjang surahnya. Amun sembahyang maghrib itu dicari surah yang handap, karena waktu maghrib itu pendek, handap-handap aja kayak Al-Falaq, An-Nas. Dan pada sembahyang zuhur, asar dan isya itu cari yang pertengahan. Nah, apa maksud yang mufassal tadi? Yang panjang, pertengahan dan handap itu di bawah tuh, nah, dan nomor 8 kirinya. Nah, ya, tentuin baca seorang jadi itu ya lah. Tahu aja sudah tuh. Dan engkau baca pada sembahyang subuh di dalam perjalanan. Amun kita dalam keadaan perjalanan musafir, subuh kan sunat panjang, tapi karena memang dalam perjalanan, baca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, amun di perjalanan. Dan jangan engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir ruku'. Misalnya surah Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, ruku' langsung, atau jangan. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, bersambung langsung ke ruku'. Nah, itu hukumnya makruh. Tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekedar membaca subhanallah. Nah, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah, itu. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu, karena yang demikian itu lebih memusatkan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Nah, jadi mata itu jangan ciling-ciling ke kanan ke kiri. Ada kau mendengar bunyi puk ya, dapatin itu aja. Jadi mata kan pas sujudan aja. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan dalam sembahyangmu. Menoleh ke kiri ke kanan, asal gerakannya kada sampai 3 gerakan, itu masih belum batal sembahyang, cuma makruh. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir ruku'. Kan berdiri sudah, lalu ruku', dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan dalam kaifiat mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram, sama aja kita. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga engkau sampai berada dalam keadaan ruku yang sempurna. Jadi ketika ruku sempurna, takbir tuntung, Allahu Akbar. Nah, ya lah. Maka letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai. Nah, dan tegakkan lututmu baik-baik, dan letakkan belakang lehermu dengan kepalamu. Nah, leher belakang ini rata sehingga semua kelihatan seperti sekeping papan di kita. Ya kalau
kaping papan. Dan renggangkan kedua sikumu dari lambungmu. Ini siku lambung nah, berenggang sedikit. Jangan yang bekapit ini, bekapit ini bibinian. Sedangkan perempuan tidak berbuat demikian itu, bahkan ia merapatkan sebahagian anggotanya kepada bahagian yang lain. Itu bini-bini. Dan baca olehmu ketika ruku itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Artinya maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali. Mun sembahyang saurangan. Amun jadi makmum kada boleh tadudi kena. Jadi imam kada boleh juga. Enggak 3 aja. Kemudian engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak seperti sebelum ruku, dan angkatlah tanganmu sambil engkau baca Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Apabila engkau berdiri tegak, maka baca olehmu Rabbana lakal hamdu. Ingat situ paling handap, Rabbana lakal hamdu. Amun yang sisanya tuh tambahannya aja. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ma'. Boleh dibaca mil'a jasiden boleh juga. Mil'as samawati itu keterangan di bawahnya nomor 8. Boleh dibaca mil'u, boleh dibaca mil'a. Artinya wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa jua sesuatu yang kau kehendaki. Setelah itu wallahu a'lam. Kita membaca roti pelatas. Jadi ulun sarankan dan ulun himbau kepada bubuhan kita badataan, jangan kada baca tiap hari roti pul atas atau roti pul hadat lah. Dalam rangka menjaga jangan sampai kita kemasukan corona ya kalau Kalimantan Tengah kita nih. Fatihah ila hadratul habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa mawala wa ila ruhi sayyidina habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahib ar-ratib wa Syekh Ali ibn Abdullah wa rasul ila ruhi sayyidina habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas wa rasulihim wa waraihim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف فينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف فينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف فينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف فينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف فينا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف فينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتحة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا ورقتنا وصاحب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ خالد بن عبد الله بارس ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح دينا وشيخنا ومعلمنا ذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح أماتي على هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يولي درجات من الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار مولهم بدين ودنيا والآخرة الفاتحة. من يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستودعك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.